Sebentar juga kami akan nikmati firman-Mu. Firman hidup, firman yang berkuasa, yang menjadi kebutuhan kami secara khusus pada hari-hari yang terakhir ini. Oleh sebab itu, urapilah pemberitaan firman-Mu, urapi kami sekaliannya, terkhusus juga hamba-Mu secara pribadi. Biar hidup ini Engkau layakan, Engkau pakai gunakan, menjadi saluran berkat bagi umat Tuhan. Engkau semakin bertambah-tambah, biar hidup ini semakin berkurang-kurang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur, dan hati kami siap menampung kebesaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Silakan kembali duduk seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur buat kasih anugerah Tuhan yang melimpah-limpah bagi kita sampai pada kesempatan pagi siang hari yang indah ini. Saudara, sekalipun mungkin dalam situasi kondisi ya PLN padam, tetapi kiranya tidak mengurangi sukacita kita. Ya, walaupun mungkin sedikit agak panas, ya, tetapi biarlah ini, saudara, sesuatu yang membangkitkan gairah semangat rohani kita tentunya pada hari-hari yang terakhir ini, untuk kita boleh terus bergumul, berjuang, ya, sampai kepada akhirnya, sampai Tuhan datang kembali. Amin. Ya, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa mengalihkan hati kita daripada Tuhan. Ya, kalau pujian yang terakhir ini tadi diangkat, saudara, ya, kadangkala saya pribadi pun ya betul-betul ya bergumul menaikkan pujian ini, ya, saudara, karena ini sungguh terlalu berat. Ya, sungguh terlalu berat. Tiada satu pun yang dapat memisahkan dari kasih Kristus. Dia sahabat yang sejati. Haleluya. Ya, tetapi saudara, ya, dalam praktek hidup sehari-harinya ini menjadi pergumulan berat bagi kita. Ya, apakah betul-betul kita tidak bisa terpisahkan dari Kristus? Atau justru dunia ini mudah mengalihkan perhatian kita dari Kristus? Ya, tetapi ini menjadi suatu pergumulan kita. Dan kiranya setiap pujian ini kita angkat, kita nyanyikan, iman kita makin diteguhkan. Amin. Ya, saudara, jangan bosan menyanyikan pujian ini. Ya, jangan bosan menaikkannya, saudara. Kiranya setiap kita menaikkan pujian ini, iman kita semakin dimantapkan untuk selalu berharap kepada Kristus, sahabat yang sejati, dan tidak ada sesuatu kekuatan dunia pun yang dapat memisahkan kita sampai kepada hari yang terakhir. Ya, tentu hari yang terakhir, saya selalu menyampaikan, kalau bukan hari kedatangan Tuhan, berarti hari kematian bagi manusia. Ya, tetapi kiranya kita sampai kepada hari kedatangan Tuhan kembali. Sesuai dengan firman Tuhan yang selalu kita dengar, Ia tidak akan lama lagi, ya, akan datang menjemput gerejanya. Bahkan pada minggu yang lalu kita melihat bagaimana gereja yang dimurnikan. Ini juga masih berlanjut, saudara, dalam tema ini. Yang dikutip dari kitab Wahyu pasal yang terakhir, pasal 22, dari ayat 10, 11 sampai kepada ayat 12. Dalam ayat 12, firman Tuhan berkata, "Aku datang segera." Ya, oleh sebab kedatangan Tuhan sudah semakin singkat, maka kepada Rasul Yohanes dalam penglihatan wahyu yang dia terima di Pulau Patmos, diberikan pesan kepada Rasul Yohanes dalam ayatnya yang ke-10, jangan memateraikan perkataan-perkataan nubuat ini. Ya, jangan memateraikannya. Kalau pada zaman Daniel, kitab itu masih dimateraikan, ditutup, ya, dirahasiakan. Banyak orang nanti akan berusaha mempelajarinya. Pengetahuan makin bertambah, tetapi mereka tidak akan mengerti. Kenapa? Karena hanya satu pribadi yang dapat menyingkapkannya, yaitu Kristus. Maka dalam perjanjian lama, nubuat-nubuat tentang peristiwa akhir zaman ini itu tidak disingkapkan, tidak dibukakan, karena hanya ada satu pribadi yang dapat menyingkapkannya, itulah Kristus. Amen. Ya, tetapi dalam perjanjian baru,
dalam kitab Wahyu, ya sudah, kepada Yohanes disampaikan, jangan lagi memateraikannya, tetapi kitab itu harus disampaikan. Maka dalam Wahyu pasal yang pertama, pasal 2 sampai pasal yang ketiga, dipesankan, sampaikanlah, tuliskanlah kepada malaikat jemaat, baik di Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, sampai Laodikia. Sampaikanlah. Apa tujuannya? Supaya gereja Tuhan betul-betul dimurnikan. Sehingga yang kudus bertambah kudus, yang benar bertambah benar. Kalau yang tidak mau, semakin bertambah jahat, semakin bertambah cemar. Tapi gereja yang mau dimurnikan akan terus semakin bertumbuh dalam kekudusan sampai sempurna, sama seperti Kristus yang adalah sempurna. Amen. Haleluya. Iya. Oleh sebab itu kepada Yohanes sekali lagi disampaikan, jangan memateraikan kitab ini, tapi harus disampaikan, dituliskan, ya, disampaikan kepada 7 sidang jemaat. 7 sidang jemaat saya sudah terangkan pada minggu yang lalu. 7 sidang jemaat ini pernah ada di Asia Kecil yang sekarang namanya Turki. Tetapi 7 sidang jemaat ini juga menunjukkan kepada kondisi rohani gereja Tuhan pada zaman akhir ini. Baik secara individu atau pribadi maupun juga per lokal. Ya, contohnya GBUCM Pasir Indah. Ya, apa yang menjadi pergumulan, masalah, kelebihan, kekurangan dan kelemahan-kelemahannya. Apakah seperti jemaat Efesus? Apakah seperti jemaat Smyrna? Apakah seperti jemaat Philadelphia, jemaat Laodikia, atau jemaat-jemaat yang lain? Bagaimana kondisi rohaninya? Baik secara individu, secara pribadi, ataupun secara lokal. Ya, tetapi 7 sidang jemaat dalam Wahyu 2-3 adalah gambaran kondisi rohani gereja Tuhan pada zaman akhir ini. Oleh sebab itu, firman itu harus disampaikan. Ya sudah, nubuatan itu harus disampaikan, dibukakan. Rahasianya, supaya gereja Tuhan betul-betul masuk dalam tahap pemurnian. Haleluya. Sekali lagi, saya minta dibacakan dulu Wahyu pasal 22 dari ayat 10 sampai kepada ayat 12. Iya, mari. Firman Tuhan, lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Ya, terus. Sebab waktunya sudah dekat. Ya, terus. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Ya. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Ya. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Terus. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan diri. Iya, lanjutkan. Sesungguhnya aku datang segera. Aku datang segera, kata Tuhan. Aku membawa upahku. Ya. Untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Iya, puji Tuhan. Iya. Jadi, kitab itu harus dibukakan, disampaikan, rahasia-rahasianya harus disampaikan. Rahasia tentang Kristus, tentang kedatangannya, peristiwa-peristiwa zaman akhir ini harus disampaikan kepada jemaat, supaya jemaat yang percaya mempersiapkan diri, menguduskan diri, semakin bertumbuh dalam kebenaran sampai sempurna. Amin. Sekali lagi, targetnya adalah sempurna. Nah, oleh sebab itu, tadi saya sudah sampaikan, 7 sidang jemaat dalam Wahyu 2-3 adalah gambaran bagaimana kondisi rohani gereja Tuhan pada zaman akhir ini. Maka kepada ke-7 sidang jemaat itu diberikan pesan. Ya, diberikan pesan, diberikan nasihat. Ya, sudah. Pesan firman, nasihat firman. Dan nasihat firman ini kalau kita memperhatikan tidak sama. Nasihat kepada jemaat di Efesus, Smyrna, Philadelphia, Laodikia, Pergamus, dan yang lain-lain tidak sama. Ada nasihat yang pendek, ada juga nasihat yang panjang.
Kalau kepada jemaat di Smyrna, itu nasihatnya pendek. Sama seperti jemaat Philadelphia. Iya. Tetapi kepada jemaat yang lain, Pergamus, apalagi Laodikia, itu nasihatnya panjang. Sama seperti kita, saudara, kalau menasehati anak-anak kita. Kalau anak-anak yang bandel, nasihatnya biasanya agak panjang. Ya, bisa sampai larut malam. Ya, nah sudah, apalagi kalau orang tua dulu kan menasehati anaknya. Ya, dinasehati. Ya sudah, tentang pekerjaannya, tentang sekolahnya, tentang hidupnya, tentang pergaulannya, semua dinasehati. Apalagi kalau anaknya ini agak bandel, biasanya nasihatnya agak panjang. Kalau anaknya baik, dinasehati juga, tapi nasihatnya agak pendek. Ya, saudara. Jadi 7 sidang jemaat ini juga semua mendapat nasihat. Ya, ada nasihat yang panjang, ada nasihat yang pendek. Ya, saudara, jemaat yang nakal juga dinasehati dengan nasihat yang panjang. Jemaat yang baik juga dinasehati. Jadi dua-duanya dinasehati. Kenapa? Supaya jangan berhenti pada predikat sebagai orang baik atau orang benar. Ya, jemaat Philadelphia adalah jemaat yang baik. Jemaat Smyrna adalah jemaat yang baik. Tetapi 2 jemaat ini tetap dinasehati. Kenapa? Supaya predikatnya tidak hanya sebagai orang baik, jemaat yang baik, jemaat yang benar, tidak. Tetapi menjadi jemaat yang sempurna. Haleluya. Ya, itu yang menjadi tujuannya. Jadi tidak hanya menjadi aku jemaat yang baik, aku sudah jemaat yang benar, tidak cukup. Ya, sudah. Nah, tidak cukup hanya menyandang sebagai predikat jemaat yang baik atau jemaat yang benar. Tetapi tujuan nasihat itu supaya jemaat itu betul-betul sempurna. Haleluya. Ya. Oleh sebab itu pada minggu yang lalu kita sudah melihat yang pertama-tama kondisi jemaat di Efesus. Ya, kondisi jemaat di Efesus pertama-tama dipuji soal kebaikannya, ketekunannya. Ya, saudara, bahkan juga perkara-perkara rohani yang dilakukannya. Setelah itu Tuhan menunjukkan kesalahannya, di mana jemaat itu sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Baru Tuhan memberikan solusi jalan keluarnya. Dan kalau mau berjuang, ya sudah, mau mendengar, mau memperhatikan firman Tuhan, dan mau memberikan diri, ya sudah, dikerjakan oleh Roh Kudus, maka gereja sekalipun dalam kelemahan, kekurangan, Tuhan bisa membawanya sampai kepada kesempurnaan. Amin. Artinya saudara, yang dapat menuntun membawa kita kepada kesempurnaan, yang dapat menyempurnakan gereja Tuhan, sekalipun dari segala kekurangan, kelemahan, keterbatasannya, hanya firman dan Roh Kudus. Kalau kita mau mendengarkan suara firman dan kita memberikan gerak bagi Roh Kudus untuk mengerjakan, maka selalu dikatakan, barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada ketujuh jemaat ini. Iya, salah satu jemaat di Efesus, ayatnya yang ke-7. Wahyu 2 ayat 7. Demikian, Ya. siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Iya, siapa yang bertelinga. Ya, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan. Karena bertelinga belum tentu mau mendengar. Ya, bertelinga belum tentu mau mendengar. Ya. Oleh sebab itu dikatakan, barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mau mendengar apa yang dikatakan oleh Roh. Dengan kata lain, firman yang disampaikan dikatakan oleh Roh. Sebesar apapun kelemahannya, sebesar apapun kekurangannya,
kalau mau mendengarkan firman Tuhan, mau memperhatikan firman Tuhan, dan memberikan Roh Kudus mengerjakan kehidupannya, ia bisa berubah sampai sempurna. Itu kuncinya. Hanya persoalannya orang mendengar saja gagal. Mendengar saja, ya, tidak mau. Mendengar saja tidak berhasil. Ya. Saudara yang terkasih, apalagi membuka diri terhadap Roh Kudus. Nah, sekali lagi dua hal ini adalah kunci. Kalau gereja Tuhan mau disempurnakan, memberikan telinga untuk mendengar, memperhatikan firman Tuhan, dan membuka diri terhadap Roh Kudus yang akan mengerjakannya. Puji Tuhan, saudara. Ya. Jadi baik kepada jemaat di Efesus maupun juga kepada jemaat yang lain. Pada hari ini saya kutip dari ayatnya yang ke-8 sampai kepada ayat 11. Yaitu jemaat di Smyrna. Iya, jemaat di Smyrna. Jemaat di Smyrna ini, kalau kita melihat, nyaris tidak ada kesalahan sebenarnya. Tetapi Tuhan tetap memberikan nasihat. Ya, dan juga penghiburan. Karena jemaat ini diperhadapkan dengan penderitaan. Saya kutip dari mulai ayat 8. Demikian firman Tuhan. Iya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Ya. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Ya. Yang telah mati dan hidup kembali. Ya. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Ya. Namun engkau kaya. Terus. Dan fitnah mereka. Ya. Yang menyebut dirinya orang Yahudi. Terus. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Ya. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Jemaat iblis. Terus ayat 10. Janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ya. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. Ya. Supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Ya. Hendaklah engkau setia sampai mati. Ya. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya. Terus. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya. Puji Tuhan. Ini cukup singkat. Hanya 4 ayat saja, saudara. Tetapi jemaat Smyrna ini tetap dinasehati, walaupun nyaris tidak terlihat kekurangannya. Ya, jemaat Smyrna ini juga adalah jemaat yang ada di wilayah Asia. Kata Smyrna itu berasal dari bahasa Yunani kuno. Ya, saudara, asal katanya itu mir. M-Y-H-R. Mir. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ditulis mur. Ya, pernah dengar mur? Mur bukan pasangan baut. Beda. Ya. Mur yang dimaksudkan di dalam Alkitab, ya sudah, itu sejenis wangi-wangian. Ketika Yesus lahir di Bethlehem, orang-orang Majus datang mempersembahkan persembahan. Yang pertama, emas, kemenyan, dan mur. Iya, mur itu rasanya pahit. Iya, sudah. Tetapi kalau dia diolah, ditumbuk, dibakar, dia akan memberi keharuman. Ya, itu mur. Ya, jadi rasanya pahit, tetapi memberi keharuman. Ya, kalau diartikan secara rohani, sama seperti apa yang dialami oleh jemaat di Smyrna. Jemaat Smyrna adalah jemaat yang mengalami penderitaan, namun memberi keharuman bagi Allah. Penderitaan akan melahirkan kemuliaan. Kalau kita rela menderita bersama dengan Kristus, itu adalah menjadi suatu persembahan yang harum bagi Allah. Amin. Ya, itu kan kitab Korintus ya. Ya. Saya kutip satu ayat kitab Korintus dulu, 2 Korintus pasal 2 itu ayat 15. 2 Korintus pasal 2 ayat 15, hidup kami menjadi satu keharuman bagi Allah katanya. Demikian firman Tuhan. Iya.
Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan Ya. dan di antara mereka yang binasa. Ya, jadi kami adalah bau yang harum. Kenapa menjadi bau yang harum? Karena mau diolah Tuhan. Kenapa menjadi bau yang harum? Karena rela menderita. Ya, dalam pelayanan. Tetapi, saudara, di hadapan Tuhan, hidup yang mau diolah, yang rela menderita itu menjadi suatu bau yang harum. Ya, menjadi keharuman. Sama seperti mur. Ya, mur itu rasanya pahit. Ya, saudara, tetapi memberikan keharuman. Penderitaan mendatangkan kemuliaan. Puji Tuhan. Nah, ini kalau kita perhatikan pengertian daripada kata Smirna. Ya, sekali lagi Smirna itu berasal dari bahasa Yunani kuno, dari kata mir. Kalau dalam bahasa Indonesia dia disebutkan mur. Pahit tetapi memberikan keharuman. Puji Tuhan, saudara. Jemaat Smirna. Ya, ini jemaat yang berada pada tempat yang begitu strategis, dilewati juga oleh pedagang-pedagang. Kalau kita pelajari sejarah dalam Asia Kecil, ya, gembala yang pertama di kota Smirna adalah murid dari Rasul Yohanes yang bernama Polikarpus. Ya, Polikarpus itu adalah murid dari Yohanes, Rasul Yohanes. Ya, sudah. Dan dialah gembala yang pertama di kota Smirna. Dan dia mati syahid. Dia gembala yang pertama, dia mati syahid. Pada zaman Kekaisaran Roma, masih Roma memerintah pada waktu itu, saudara. Ya, maka Polikarpus hendak ditangkap dan dieksekusi. Ketika tentara-tentara ataupun prajurit Roma datang ke Smirna untuk menangkap Polikarpus, Polikarpus masih menyambut dengan baik prajurit-prajurit Romawi. Setelah disambut dengan baik, diberi makan. Setelah diberi makan, dia masih memohon, izinkan aku berdoa. Maka dia berdoa. Setelah berdoa, ya saudara, maka prajurit-prajurit Romawi berkata, kami masih memberikan kesempatan yang terakhir untuk menyangkal Yesus dan menerima ataupun mengakui Kaisar Roma adalah Tuhan. Tapi apa dikatakan Polikarpus? Polikarpus berkata, 86 tahun aku dipelihara oleh Tuhanku. Dialah Tuhanku, dialah juru selamatku. Tidak pernah menyakiti hatiku barang sekalipun. Tidak mungkin aku menyangkal. Akhirnya Polikarpus dibakar hidup-hidup. Ketika api unggun ditaruh di depan gerejanya, dibakar hidup-hidup. Tetapi ketika dibakar hidup-hidup, api tidak menyakitinya. Maka salah seorang prajurit Romawi menusuknya dengan pedang. Baru dia mati. Jadi Polikarpus gembala yang pertama di kota Smirna juga mati syahid di depan gerejanya. Saudara yang terkasih, ini sejarahnya. Dan dari sejak itu, jemaat Smirna mengalami penderitaan. Ya, mengalami penderitaan. Ya. Namun sebelumnya, Rasul Yohanes di Pulau Patmos sudah mendapat wahyu. Sudah mendapat firman untuk disampaikan kepada jemaat Smirna ini. Supaya jemaat Smirna ini yang akan menghadapi penderitaan betul-betul setia sampai kepada akhirnya. Maka dimulai tadi dari ayatnya yang ke-8. Dalam ayatnya yang ke-8 dikatakan di situ, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smirna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Kepada jemaat di Smirna, Tuhan menyatakan dirinya sebagai yang awal dan akhir. Alfa, Omega. Ya, beda kepada jemaat di Efesus. Kalau kepada jemaat di Efesus dia tampil sebagai seorang pribadi yang memegang ketujuh bintang di tangannya
dan ada di tengah-tengah ketujuh kaki dia. Tetapi kepada jemaat di Smyrna, dia tampil sebagai yang awal dan yang akhir, Alfa Omega. Dan yang kedua, dia tampil sebagai pribadi yang sudah mati namun hidup kembali. Itu kan kelanjutannya toh? Iya, dikatakan di sini, ya, yang telah mati dan hidup kembali. Ya. Jadi yang pertama-tama dia menyatakan dirinya sebagai yang awal dan yang akhir. Kalau yang awal dan yang akhir berarti sama dengan yang kekal. Amin. Haleluya. Yang kekal. Dia tidak dibatasi oleh waktu. Amin. Amin. Dia yang awal, dia yang akhir, berarti dia yang kekal. Ya, tidak dibatasi oleh waktu. Dalam hal apa? Saudara, kalau kita perhatikan di sini, dia adalah yang awal, yang akhir, ataupun yang kekal. Dengan kata lain atau artinya yang berkuasa. Dari sejak awal, dari sejak semula sampai akhir. Dia yang berkuasa sampai selama-lamanya. Amin. Berkuasa atas umatnya, berkuasa atas segala sesuatu yang dialami oleh umatnya ataupun gerejanya. Tuhan berkuasa atas hidup kita. Tuhan berkuasa atas apa yang kita alami. Tuhan berkuasa atas segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah gerejanya. Oleh sebab itulah dia tampil sebagai Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Ini menunjukkan kepada kekuasaannya. Ya, dialah yang berkuasa dari awal sampai akhir. Sebab dia adalah Tuhan. Amin. Dia adalah Allah. Kita sering menyebutkan dia Tuhan yang berdaulat atas hidupku. Dia Tuhan yang berdaulat atas alam semesta. Amin. Ya. Nah, lebih simpelnya, kalau Tuhan tampil sebagai awal dan akhir, berarti dia tampil sebagai Tuhan. Amin. Tidak ada permulaannya. Amin. Amin. Dia bukan diciptakan. Dia tidak diangkat menjadi Tuhan. Dia sudah Tuhan dari semula sampai kepada akhirnya. Tidak dibatasi oleh waktu. Amin. Ya, itulah Tuhan. Allah. Ya, kalau dikatakan Allah, saudara, adalah yang berkuasa. Tuhan menciptakan saya dan saudara menjadi Allah. Ya, atau Allah menciptakan kita menjadi Allah. Wah, ini supaya kita lebih perluas dulu. Ya. Nah, Allah menciptakan kita menjadi Allah. Ya. Baik dalam Injil Yohanes maupun kitab Mazmur. Saya kutip kitab Mazmur sebentar. Mazmur 82. Mari, Mazmur 82. Haleluya. Ayatnya yang ke-6 ya. Demikian firman Tuhan. Aku sendiri telah berfirman. Iya. Kamu adalah Allah. Kamu adalah Allah. Siapa yang berfirman? Tuhan sendiri. Ya, Tuhan sendiri berfirman kepada kita manusia yang Dia ciptakan, kepada saya dan saudara, kamu adalah Allah. Jadi saya Allah, saudara juga Allah. Amin. Amin. Dia yang menciptakan juga adalah Allah. Allah itu artinya yang berkuasa atas sesuatu. Ya, kalau kita berkuasa atas binatang dan tumbuhan, maka kita adalah Allah bagi binatang dan tumbuhan. Tuhan berkuasa atas alam semesta. Tuhan berkuasa atas waktu. Tuhan berkuasa atas manusia. Tuhan berkuasa atas binatang. Tuhan berkuasa atas tumbuhan, atas bumi ini. Karena itu, Dia adalah Allah bagi manusia. Amin. Dia adalah Allah bagi segala makhluk. Amin. Dia adalah Allah bagi alam semesta. Amin. Karena Dia berkuasa atasnya.
Jadi sesuatu yang dapat kita kuasai, maka kita adalah Allah baginya. Paham? Amin. Supaya mengerti apanya arti Allah ini. Ya, ada orang agak dinaikkan sih Allah. Ya terserah Allah. Ya, Allah. Ya, mau pakai mana? Ya, saya hanya mau menyampaikan bahwasanya arti Allah itu sudah kita berkuasa atas sesuatu. Ya, maka kita adalah Allah bagi yang dapat kita kuasai. Kalau kita bisa menguasai waktu, maka kita adalah Allahnya waktu. Kalau kita bisa menguasai binatang, maka kita adalah Allahnya binatang. Ya, jadi sesuatu yang menguasai itu disebutkan Allah bagi yang menguasai. Nah, sekarang saya putar lagi. Kalau perut kita yang menguasai kita, maka Allah kita adalah perut. Ya, kan itu kata kitab Filipi kan? Bertuhankan perut. Ya, kenapa diistilahkan bertuhankan perut? Karena perutnya yang menguasai. Ya, jadi sesuatu yang menguasai itu adalah Allah. Tuhan memberikan kepada saya dan saudara kuasa. Berkuasalah atas burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, segala binatang yang merayap di bumi. Kuasailah bumi ini. Berarti kita Allah. Allah atas bumi. Haleluya. Haleluya. Iya. Filipi pasalnya yang ketiga ya. Ayat 19. Ayat 19. Demikian firman Tuhan. Iya. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Kesudahan mereka kebinasaan terus. Tuhan mereka ialah perut mereka. Tuhan mereka ialah perut mereka ya. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Ya. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ya. Nah, jadi kenapa Tuhan mereka adalah perut mereka katanya? Karena perutnya yang menguasai. Jadi seseorang yang dikuasai oleh perutnya, maka Tuhannya adalah perutnya. Ya. Dalam Matius pasal 6 ayat 24. Ya, bertuhankan mamon, beralahkan mamon. Kenapa? Karena hidupnya dikuasai oleh mamon. Harta, uang. Jadi kalau hidup kita dikuasai oleh mamon, uang atau harta, maka Tuhan kita adalah mamon. Jadi apa yang menguasai kita, itulah Tuhan kita. Kalau kita dikuasai oleh waktu, Tuhan kita waktu. Tapi kalau hidup kita sepenuhnya dikuasai, dikendalikan oleh Kristus, Tuhan kita adalah Kristus. Amin. Haleluya. Haleluya. Allah menciptakan kita menjadi Allah. Ya, supaya kita berkuasa. Berkuasa atas apa? Berkuasa atas segala ciptaannya. Berkuasa atas bumi. Bukan bumi yang menguasai kita, tapi kita yang berkuasa atas bumi. Oleh sebab itulah dia tampil kepada jemaat di Smyrna. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Ia menunjukkan dirinya sebagai pribadi yang kekal, tidak berawal, tidak berakhir. Dia kekal, dia yang berkuasa atas segala alam semesta. Dia berkuasa atas gerejanya, dia berkuasa atas umatnya, dia berkuasa menyelesaikan segala sesuatu di tengah-tengah gerejanya. Amin. Maka dia tampil sebagai Alfa dan Omega. Bukan hanya itu, dia juga tampil sebagai yang telah mati dan hidup kembali. Dia sudah mati, namun dia hidup kembali. Ya, sudah bangkit dari kematian. Dia hidup kembali. Dia menunjukkan kuasanya mampu membangkitkan gerejanya sekalipun dari kematian. Dia memberikan teladan. Iya, dia pernah mati, namun dia bangkit. Dia beri teladan bagi kita soal kematian dan kebangkitan, supaya kita ikuti. Dan kalaupun kita mengalami kematian, penderitaan, ya sudah, seperti jemaat di Smyrna,
Tuhan mampu membangkitkannya. Tuhan mampu menghidupkannya. Ya, dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal 12, saya kutip ayat 3 saja. Ayat 3 saja. Haleluya. Firman Tuhan, Iya. ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu. Ingatlah selalu akan Dia. Siapa? Siapa yang perlu diingat? Orang muda, siapa yang perlu diingat? Kristus. Amin. Ketika kita menderita. Ya, ketika kita menderita, ingatlah akan Dia, Kristus. Ya. Masih ingat Kristus ketika kita menderita? Amin. Karena kadangkala kalau kita menderita, ya, nah saudara, banyak yang kita ingat. Ya, kalau orang-orang muda remaja mungkin yang diingatnya mamaknya. Ada yang diingat opungnya. Ya, kalau ku dengarkan nasihat opungku dulu, nggak begini nasib, belum tentu. Ya, saudara yang terkasih, ya, ada yang diingat, ya mantannya. Mudah-mudahan nggak lagi. Ketika menderita, ya, paling parahnya kalau suami istri bertengkar, yang diingat, ya, kok bukan dia lah dulu ya, dia dulu baik. Kalau baik nggak mungkin jadi mantan. Saya selalu berkata, kalau baik tidak mungkin jadi mantan. Ya, tidak ada mantan yang baik. Kan haleluya, kan gak amin. Gak ada mantan yang baik. Dan jangan cari mantanmu lagi. Itu bukan yang terbaik. Andai dia yang terbaik, dia bukan mantan. Dia akan tetap ada hari ini. Haleluya. Jadi yang ada hari ini itulah yang Terbaik. Amin. sebelah belakang sana kok berat ya? Ada yang menyesal? Ya. Ingatlah akan Dia yang begitu tekun menanggung segala bantahan. Ya. Penderitaan. Sekali lagi 2 ayat 3 ini. Demikian, Iya. ingatlah selalu akan Dia Ya. yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu Yang terhadap dirinya. tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Ya, terus. Dari pihak orang-orang berdosa, Iya. supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus Iya. asa. Jadi Yesus itu mengalami tekanan, penderitaan, ya, aniaya, tuduhan, fitnah dari orang-orang berdosa. Namun dia tekun menerima itu. Dia tabah menanggungnya, ya, melewatinya. Ya. Dan ketika kita mengalami hal yang sama seperti apa yang dialami oleh Yesus, diingatkan di sini, jangan engkau menjadi lemah dan putus asa. Dia sudah lebih dahulu mengalaminya dan memberikan teladan bagi kita. Ya, jadi kenapa kepada jemaat di Smyrna ini dia menyatakan dirinya sebagai yang mati dan hidup kembali? Artinya dia memberikan teladan. Aku sudah alami penderitaan lebih dahulu. Aku sudah mati, namun aku hidup kembali. Dan kalau engkau jemaat Smyrna, termasuk jemaat GBI UCM, kalau engkau alami hal yang sama seperti apa yang ku alami, jangan lemah dan putus. Haleluya. Iya, haleluya. Ya, masih sampai di sini. Iya, kita belum masuk kepada ayat 9-nya. Iya, saudara, belum masuk kepada ayat 9-nya. Ini masih penyataan Tuhan tentang dirinya. Ya, penyataan Tuhan tentang dirinya sebagai yang awal dan yang akhir, sebagai yang sudah mati namun hidup kembali. Sekarang kita perhatikan
apa yang dialami oleh jemaat di Smyrna. Dan Tuhan betul-betul memujinya. Dalam ayat 9, ya, ini pujian Tuhan. Emang Tuhan kita luar biasa. Sebagaimana firman Tuhan juga yang sudah kita dengar pada minggu yang lalu. Yang pertama-tama dia tunjukkan kebaikan. Ya, setelah itu baru dia tunjukkan kekurangannya. Ya, baru selanjutnya dia berikan jalan keluarnya. Iya. Kepada jemaat di Smyrna juga Tuhan memberikan pujian. Apa pujiannya? Sekali lagi dibacakan. Ayat 9. Ya. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Terus. Namun engkau kaya dan fitnah mereka. Ya. Yang menyebut dirinya orang Yahudi. Ya. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Ya. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Iya, puji Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan di sini, pujian Tuhan atas kesetiaan daripada jemaat dalam pencobaan. Ya, saudara, bagaimana Tuhan memujinya? Aku tahu, katanya. Aku tahu kesusahan. Ternyata kesusahan kita Tuhan tahu. Setiap kesusahan umatnya selalu Tuhan tahu. Setiap penderitaan umatnya selalu Tuhan tahu. Haleluya. Penderitaanmu Tuhan tahu. Kesusahanmu Tuhan tahu. Kelemahan dan penyakitmu pun Tuhan tahu. Amen. Kantongmu yang kosong pun Tuhan tahu. Amen. Haleluya. Iya. Maka dikatakan di sini tadi, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Aku tahu, kata Tuhan. Ya. Kadangkala kita nggak tahu kalau uang kita sudah habis, tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu. Dalam ibadah PA saya sampaikan, ya, Tuhan lebih tahu tentang diri kita dibanding kita. Kita banyak tidak tahu tentang diri kita. Kadangkala tiba-tiba, ya sudah, kita baru teringat kalau ATM kita sudah habis. Sebelum habis Tuhan sudah tahu. Ya, kita cek, ya, ke dokter, ternyata ada penyakit di tubuh kita. Kita terkejut. Selama ini aku rasanya sehat. Ya. Kenapa begitu dicek? Ada penyakit. Betulnya ini? Ya, karena tidak yakin. Dicek lagi kepada dokter yang lain. Mungkin sampai 3-4 dokter. Ya. Baru dia mulai yakin. Ya. Sebelum kita tahu penyakit kita, Tuhan sudah tahu. Amin. Haleluya. Ya. Oleh sebab itu saya sampaikan, Tuhan lebih tahu tentang kita dibanding diri kita. Kadang-kala kita nggak tahu kalau uang kita sudah habis. Ya, mana uangku yang kau ambilnya, padahal sudah habis. Kita yang lupa. Ya maklumlah, mulai faktor U, ya kan? Ya, mengarah ke bulan tua. Ya, dan terus, ya semua semakin mendukung ke sana. Ya. Saudara yang terkasih, Tuhan lebih tahu tentang diri kita. Penderitaan kita, kesusahan kita, apa yang kita alami, Tuhan lebih tahu. Kondisi rohani kita, Tuhan lebih tahu. Ketika bangsa Israel ada di Mesir, 430 tahun mereka di bawah kekuasaan Firaun. Mereka menderita, mereka berteriak. Ya, mereka kesakitan, mereka mengalami perbudakan. Ya, saudara, Tuhan berkata, aku tahu. Ya, bagaimana kondisi umatku di Mesir. Oleh sebab itu aku mau melepaskan mereka, kata Tuhan. Keluaran pasal 7. Keluaran pasal 7 ayat 3. Terbalik. Pasal 3 ayat 7 ya. Coba. Demikian firman Tuhan. Iya, Keluaran pasal 3 ayat 7 ya. Dan Tuhan berfirman, Iya. aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Iya. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Iya. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Iya. Apa kata Tuhan? Aku mengetahui penderitaan mereka. Aku mengetahui
penderitaan mereka. Aku tahu penderitaan mereka, kata Tuhan. Ya, aku tahu pergumulan mereka. Aku tahu kesusahan mereka. Aku tahu tangisan mereka. Aku tahu kondisi mereka. Tuhan tahu. Ya. Sekalipun tidak diberitahukan kepada Tuhan, tetapi Tuhan mengetahuinya. Mungkin timbul satu pertanyaan, kalau Tuhan tahu, kenapa Tuhan tidak langsung menolong? Kenapa Tuhan tidak langsung menyelesaikan? Kalau Tuhan tahu, kenapa Tuhan tidak langsung memulihkan keadaannya? Ada kalanya Tuhan membiarkan untuk membawa kita kepada suatu proses. Haleluya. Haleluya. Ya, Tuhan tahu, tetapi kenapa Tuhan biarkan? Tuhan sedang membawa kita kepada suatu proses. Ya, proses untuk menguji kita, memurnikan kita. Tuhan tahu kondisi jemaat di Smyrna. Dan jemaat di Smyrna nyaris tidak terlihat kekurangannya. Ya. Tetapi kenapa Tuhan biarkan mereka ada dalam kesusahan, dalam penderitaan itu? Ya. Tuhan sedang membawa mereka, mengizinkan mereka mengalami suatu proses. Proses untuk diuji supaya semakin murni. Amin. Ya, maka kembali kepada tema kita, gereja yang dimurnikan. Gereja yang dimurnikan. Ya. Jadi Tuhan bukan tidak tahu kondisi jemaat di Smyrna ini. Ya. Tuhan bukan tidak tahu kesusahannya, penderitaannya. Tetapi kenapa Tuhan biarkan? Bahkan justru firman Tuhan berkata, beberapa orang di antaramu akan diuji, dicobai oleh iblis selama 10 hari. Dan engkau akan mengalami kesusahan. Tuhan sudah tahu kondisinya. Kenapa tidak Tuhan tolong? Tuhan sedang membawa kepada suatu proses. Proses pemurnian. Proses pematangan. Ataupun proses pendewasaan. Supaya yang kudus sudah kudus bertambah kudus sampai sempurna. Yang sudah benar bertambah benar sampai sempurna. Jadi predikatnya tidak hanya sebagai orang benar atau orang kudus, tidak, tetapi orang sempurna. Haleluya. Sama seperti Dia yang adalah sempurna. Ya. Untuk menyempurnakan, maka dibawalah kepada proses. Proses pemurnian, proses penyempurnaan, proses pematangan, pendewasaan itu. Dan tentu berbeda-beda. Prosesnya beda. Saya berikan gambaran dalam ibadah pendalaman Alkitab pada hari Jumat. Proses saya dengan proses saudara itu berbeda. Tidak sama. Ya, sudah. Setiap orang itu mempunyai proses masing-masing. Dan dimatangkan, didewasakan, ya, saudara, menurut kehendak Tuhan. Saya berikan gambaran dalam ibadah PA. Satu tangkai jambu, satu tangkai, bukan hanya sekedar satu pohon, satu tangkai. Dalam satu tangkai ada beberapa buah jambu. Tetapi kematangannya itu beda-beda. Ada yang matang hari ini, ada yang matang besok, ada yang lusa, mungkin ada yang hari Sabtu. Satu tangkai, tetapi tidak sama matangnya. Kenapa? Karena prosesnya beda. Ya, sama-sama Kristen, mungkin sama-sama satu penggembalaan, ya, sama-sama menerima pengajaran, saudara. Tetapi beda prosesnya. Beda bentuk kematangannya beda. Proses pematangannya itu juga berbeda.
Ya, kenapa? Karena kita masing-masing memiliki proses yang berbeda-beda. Prosesnya saya dengan prosesnya saudara beda. Ya, sudah beda, tidak sama. Ya, saya diproses oleh Tuhan seturut dengan kehendaknya, dimatangkan sesuai dengan kehendaknya. Saudara diproses Tuhan juga seturut dengan kehendaknya, dimatangkan juga sesuai dengan kehendaknya. Haleluya. Ya, saudara yang terkasih, jadi tidak sama. Tidak sama. Ya. Walaupun nanti hasilnya sama, tetapi jalannya belum tentu sama. Bisa dipahami? Amin. Ya. Walaupun nanti hasilnya sama, sama-sama jadi mempelai. Ya. Tetapi jalannya, prosesnya beda-beda. Ya. Saudara tidak boleh berkata, saya mau seperti dia. Prosesnya saya seperti dia. Tidak boleh. Saya pun tidak boleh. Ya. Maunya prosesnya saya ini, maunya seperti Pak Purba ini. Tidak boleh. Saya punya proses tersendiri. Pak Purba ini punya proses tersendiri. Walaupun nanti hasilnya sama. Sama-sama jadi sidang mempelai perempuan Kristus. Amin. Tetapi berbeda-beda. Sama seperti 1 tambah 9 berapa? 5 tambah 5 berapa? 4 tambah 6 berapa? Hasilnya sama, jalannya beda. Ya. Hasilnya sama, jalannya beda. Jadi walaupun nanti hasilnya untuk mencapai hasil yang sama, tetapi Tuhan punya proses bagi kita masing-masing. Bisa dipahami ya? Ya. Kita punya proses masing-masing. Saya diproses menjadi gembala sidang. Ya. Saudara mungkin diproses menjadi pengusaha. Pengusaha yang takut akan Tuhan. Saudara mungkin diproses menjadi karyawan-karyawan yang takut akan Tuhan. Saudara mungkin diproses menjadi pemain musik yang takut akan Tuhan. Proses kita beda-beda. Pemakaian Tuhan beda-beda. Cara Tuhan mematangkan kita beda-beda. Walaupun nanti hasilnya sama. Namun yang jelas kita harus mau diproses oleh Tuhan. Haleluya. Karena tujuan kita sama ke sana. Ke sana tujuannya. Jadi jangan bandingkan dirimu ya dengan hal-hal yang jasmani ataupun lahiriah. Jangan. Maka saya selalu menyampaikan bahwasanya ya ukuran keberhasilan itu bukan berkat jasmani, tidak. Bukan berkat lahiriah. Ukuran seorang hamba Tuhan bukan kalau hamba Tuhan itu sudah diberkati secara lahiriah, tidak. Bukan itu ukurannya. Tapi ukurannya, apakah kita tetap setia sampai kepada hari yang terakhir? Apakah kita setia sampai Tuhan datang? Apakah kita rela diproses oleh Tuhan seturut kehendaknya Tuhan? Kan gak semua seperti Polikarpus mati syahid. Tapi tujuan kita adalah Kristus. Amin? Amin. Iya. Oleh sebab itu, kembali kita perhatikan tadi. Dalam ayatnya yang ke-9. Saya minta sekali lagi dibacakan dulu ayat 9. Demikian firman Tuhan. Ya. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Jadi Tuhan tahu. Ya. Segala kesusahan yang kita alami, keadaan kita, kekurangan kita, Tuhan tahu. Dan kalau Tuhan tahu, kenapa Tuhan tidak tolong? Karena Tuhan sedang membawa kita kepada suatu proses. Tapi ingat,
prosesnya tidak akan pernah melampaui kekuatan kita. Ya, ayat hafalan kelas BI 1 Korintus 10 ayat 13. 2, 3. Saksi. Sekalian aja nyanyi. Segala pencobaan yang kau alami, ialah pencobaan biasa, tak melebihi kekuatanmu. Selesai. Tidak melebihi. Sebab Allah. Ya. Dan ketika kamu dicobai, Dia akan memberikan jalan keluar. Ingat itu. Jangan katakan tidak ada jalan keluar. Kuarahkan pandanganku ke bukit-bukit. Ya, ke gunung-gunung. Tu dolo. Tu lubang pek ngau bereng-bereng. Nah, ada. Udah gue buat muka kemeles-meles di depan pasir rega. Tidak juga tergerak hati. Di depan Pak Parpau. Apa lagi? Tinggal satu pengharapan ke Pak Game. Saudara yang terkasih, Tuhan memberi pencobaan tidak pernah melampaui batas. Karena Dia setia dan selalu memberikan jalan keluar. Jangan katakan tidak ada jalan keluar. Sekali lagi, jangan katakan tidak ada jalan keluar. Kalau tidak ada jalan keluar, berarti Dia bukan Tuhan yang setia. Selalu ada jalan keluar. Hanya persoalannya, ingatan. Kitab Ibrani pasal 12 ayatnya yang ketiga. Apakah kita mengarahkan pandangan kepada Dia? Yang dengan tekun menanggung segala bantahan, yang menjadi teladan bagi kita dalam kesengsaraan, dalam kesusahan sampai mati oleh karena penderitaan, barulah dibangkitkan. Baru dibangkitkan. Maka dikatakan di sini dalam ayatnya yang ke-10 itu, janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. 10 hari itu artinya sampai genap. Sampai genap. Angka 10 itu menunjukkan kepada angka genap. Genap artinya sudah selesai. Sudah digenapkan, sudah diselesaikan. Jadi pencobaan itu harus betul-betul sampai selesai. Sampai selesai. Yakub dicobai 10 kali sama mertuanya si Laban. 10 kali. Sai baru dia pulang ke negerinya, ke tanah Kanaan dengan segala berkat. Tapi selesai dulu. Haleluya. Haleluya. Iya. Ayub juga demikian. Bangsa Israel dicobai di padang gurun 10 kali. Hanya 10 kali dicobai, gagal 10-nya. Maka semua mati bergelimpangan. Mati bergelimpangan. Mesir dicobai 10 kali dengan apa? Dengan tulah. Setelah tulah yang ke-10, pencobaan yang ke-10 selesai. Apapun ceritanya, Israel harus keluar. Harus keluar. Kalau Firaun dan orang Mesir tidak mau bertobat, Firaun dan orang Mesir tidak mau mengizinkan dengan kerelaan hati, apapun ceritanya harus keluar. Karena sudah selesai pencobaan. Jadi angka 10 itu bicara tentang
genap, sudah selesai. Ya, setelah Yesus dicobai, maka undurlah iblis daripadanya. Selesai. Ya, dalam terjemahan lama itu dikatakan digenapkan. Digenapkan. Itu Lukas 4 ayatnya yang ke-13. Setelah iblis menggenapkan pencobaan, maka pencobaan itu harus sampai genap, selesai. Ya. Itu ya. Setelah iblis, mana ini ayat 13. Setelah iblis itu menggenapi segala pencobaan ke atasnya, lalu undurlah ia dari Yesus seketika lamanya. Setelah genap, berarti sudah selesai. Ya, maka pencobaan itu harus sampai selesai. Jadi walaupun Tuhan tahu kita dicobai, Tuhan tahu kita susah, Tuhan tahu kita kekurangan, Tuhan tahu kita miskin, ya. Kenapa Tuhan tidak langsung tolong sampai selesai? Ya, sampai selesai pencobaan itu. Kalau belum selesai, Tuhan tidak tolong. Tuhan sedang membawa kita kepada satu proses. Proses apa? Pemurnian, pendewasaan, pematangan, penyempurnaan. Sampai kapan? Sampai selesai. Haleluya. Maka nyanyikan pujian yang terakhir tadi. Engkau Yesus, sahabat. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan. Aduh, kalau diangkat pujian itu tohon, ya. Tetapi semakin dia sering diangkat pujian, semakin sering dinyanyikan, kiranya semakin memantapkan hati kita, iman kita, pengharapan kita, kesetiaan kita, ya, semakin dimantapkan, ya, saudara. Nah, jadi kembali kita perhatikan tadi, ya, kita kembali kepada ayat 9, ayat 9 sekali lagi. Kembali ayat 9. Ya. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinan. Jemaat Smyrna ini betul-betul mengalami kesusahan, penderitaan. Apa kesusahan yang dialami jemaat Smyrna? Ada 3 secara khusus. Yang pertama, mereka mengalami aniaya. Yang kedua, mereka miskin secara jasmani, tapi kaya secara rohani. Yang ketiga, mereka sering mengalami fitnahan, dituduh, ya, difitnah ataupun dituduh, ya, ataupun dihujat. Ya, kalau kita melihat dalam terjemahan sederhana sebentar, ayat-ayat yang ke-9 ini kita lihat. Demikian. Ya. Aku tahu kalian menderita aniaya dan Ini juga miskin. yang pertama. Apa penderitaannya? Aniaya. Mengalami penderitaan aniaya. Dan juga yang kedua penderitaannya miskin. Tapi miskin di sini miskin jasmaninya. Ya, sebaliknya rohaninya kaya. Beda dengan jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia itu jasmaninya kaya, rohaninya miskin. Ya, ini kebalikannya. Terus, Tetapi sebenarnya kalian kaya secara rohani. Kalau jasmani miskin. Ya, sudah. Mungkin air minum pun isi ulang 5.000. 5 kali gratis saja. Ya. Haleluya. Saudara yang terkasih, jemaat Smyrna ini jemaat miskin, tapi rohaninya kaya. Rohaninya kaya.
jarang ini minum cappuccino. Karena memang dulu belum ada. Ya, apalagi di Starbucks, jarang. Karena belum muncul, saudara. Mereka miskin, tetapi sebenarnya kalian kaya, kata Tuhan. Ini Tuhan yang berkata, aku tahu kesusahanmu. Engkau mengalami aniaya, engkau miskin. Tetapi secara rohani sebenarnya kamu kaya. Terus, Dan aku juga tahu bahwa kalian dituduh melakukan hal-hal yang jahat Ya. oleh mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. dan kamu juga dituduh melakukan hal-hal yang jahat. Siapa yang menuduh? Orang-orang yang menyebutkan dirinya Yahudi, umat Tuhan. Ya. Maka salah satu yang menjadi korban pertamanya adalah gembalanya, Polikarpus. Dituduh. Ya. Maka sampai diutus prajurit-prajurit Romawi untuk menangkapnya, mengeksekusinya. Jadi ada 3 penderitaannya yang sangat menonjol. Yang pertama, aniaya. Yang kedua, miskin. Yang ketiga, fitnah ataupun dituduh. Iya, kalau terjemahan lama itu dikatakan dihujat. 3 ini penderitaannya. Bicara tentang aniaya. Aniaya tidak selamanya menyakiti tubuh kita. Dianiaya. Ya, disetrika, ya, dicambuk, tidak selamanya. Yang dimaksudkan aniaya di sini mengalami tekanan, ya, mengalami tekanan karena perlawanan orang-orang yang membenci atau yang tidak menerima kebenaran. Ketika kita, saudara, mengalami aniaya ataupun tekanan dari orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran, ini juga bagian aniaya. Mungkin tubuh kita tidak dianiaya, tetapi roh kita, perasaan kita mengalami tekanan. Dan aniaya ini tidak hanya selamanya dari orang-orang di luar Tuhan. Kita bisa mengalami aniaya dari pekerjaan, ya. Mungkin orang-orang pekerjaan, orang-orang teman kita sekerja, satu profesi mungkin berkata, ya, so hebat kau, so rohani. Ya, orang ibadah hanya sekali seminggu, kau tiap hari. Ya, kau di PT pun, di tempat kerja pun berdoa. Ya, orang berdoa di gereja, kau berdoa di toilet. Ya, contoh. Ya, kita mengalami suatu tekanan dari orang-orang yang melawan kebenaran. Dari lingkungan pekerjaan kita bisa. Ya, mungkin kita mengalami tekanan, dipaksa, ya, sudah, untuk meninggalkan jam-jam ibadah, waktu-waktu ibadah, ditekan dengan pekerjaan. Mungkin dari lingkungan juga bisa kita mengalami aniaya. Wah, so hebat kau, so rohani. Kayak kau aja yang punya gereja. Kami pun punya gereja. Nah, begitu tuh. Masa tiap hari ibadah, tiap hari ibadah? Bukan tiap hari, harusnya tiap saat. Harusnya tiap saat. Bukan tiap hari, tiap saat, tiap waktu. Kita harus beribadah, hidup dalam ketergantungan kepada Tuhan. Mungkin mengalami aniaya dari keluarga, tekanan dari keluarga. Ya, yang merasa sudah Kristen dari sejak dulu, sudah merasa mengenal Tuhan dari sejak dulu, sudah merasa beribadah dari sejak dulu, sehingga saudara menolak kita, menolak keberadaan kita, menolak ibadah kita, menolak kesetiaan kita. So hebat kau. Bukan hanya ibadah, PSF lagi, PSF. Apa itu PSF? Kita mengalami tekanan karena perlakuan orang-orang yang menolak kebenaran. Itu aniaya. Ya. Jadi tidak selamanya aniaya itu mati syahid, dirajam dengan batu, tidak. Ya sudah, kita mengalami tekanan. Mungkin
dari lingkungan pekerjaan, dari lingkungan tempat tinggal. Ya, saudara, ketika kita bertekun dalam ibadah, dalam melayani Tuhan setia, mungkin juga dari lingkungan keluarga bisa mengalami aniaya. Tetapi Alkitab sudah mencatat 2 Timotius pasal 3 ayat 12. Orang yang hidup beribadah memang akan mengalami aniaya. Ya, kalau saudara mau hidup beribadah dengan benar, saudara pasti mengalami aniaya. Bukan hanya dianiaya, dimasukkan ke dalam penjara, tidak. Tetapi mengalami suatu tekanan dari perlakuan orang-orang yang melawan kebenaran ini. Ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus Ya, akan menderita aniaya. akan penderitaannya terus. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Ya. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Sedangkan orang jahat bertambah jahat. Ya, penipu bertambah jahat, menyesatkan dan disesatkan. Ini semakin meningkat. Nah, ini connect dengan Wahyu 22 ayat 11 itu. Yang kudus bertambah kudus, makin rohani. Yang jahat bertambah jahat, makin bejat. Ya. Tetapi kita yang bertekun di dalam Tuhan, kita yang hidup beribadah dengan benar, yang mau memelihara hati yang benar, harus siap mengalami aniaya. Tekanan dari manapun itu. Apakah dari lingkungan tempat tinggal, lingkungan pekerjaan, bahkan juga lingkungan keluarga. Ini yang dialami oleh jemaat di Smyrna. Ya, ini yang dialaminya. Dan tidak menutup kemungkinan ini juga yang kita alami, saudara alami. Ya. Jadi yang kedua yang dialaminya adalah miskin. Ya, miskin. Tetapi miskin di sini tadi adalah miskin jasmani. Namun kamu kaya sebenarnya, firman Tuhan. Kaya dalam hal apa? Dalam rohani. Ini bertolak belakang dengan jemaat di Laodikia. Kalau jemaat Laodikia itu miskin rohani, kaya jasmani. Harta banyak, fasilitas banyak, mewah. Tetapi secara rohani miskin. Dan Tuhan sangat mencelanya. Sebagai orang yang hidup beribadah dengan benar, ada kalanya kita kekurangan. Ya, ada kalanya kita kekurangan. Baik oleh karena kita menolong, membantu. Ataupun mungkin karena kita ditipu. Orang benar sering ditipu, orang beribadah sering ditipu. Saya berikan contoh kecil saja. Ya sudah. Kalau dalam kitab Ibrani diistilahkan, ya, ketika mereka merampas hartamu katanya. Kalau orang benar dipinjam hartanya atau uangnya, kadang-kala orang lain sulit mengembalikan. Apalagi zaman sekarang ini kadang-kala hutangnya dia anggap sebagai orang berhutang, tetapi seakan-akan dia berinvestasi. Ya, polo bahasa Batakna, hutangna sesongon sirna. Ya. Saudara, kalau ditagih, kalau diminta, apalagi? Ya lah berminggu kok melayani kok. Susah. Harta kita dirampas. Ibrani pasal 10. Dari ayat 32 dikatakan. Sejak kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, hidup dalam terang, hidup dalam kebenaran, penderitaan kita meningkat. Ayat 32. Demikian, ingatlah akan masa yang lalu. Ya. Sesudah kamu menerima terang. Sesudah kamu menerima terang. Sejak kita di dalam Tuhan. Terus
Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Banyak menderita. Ya. Sebelum kita ikut Tuhan, penderitaan tidak terlalu berat. Tapi ikut Tuhan, penderitaan makin berat. Makin setia, makin berat. Ya, kadang-kala kita bertanya-tanya, bohado tuh. Songonodo. Ya. Songonodo. Makin setia, makin berat. Makin bertekun, makin tambah beratnya. Saudara, makin kita melakukan mentaati firman Tuhan, ya, makin mengalami banyak pergumulan. Sehingga kadang-kala juga kita menyelidiki, apa lagi Tuhan salah? Apa dosa dan kekurangan? Ya, perpuluhan, sudah. Ya. Kesetiaan, oke. Ibadah, nomor 1. Ya. Tetapi kenapa begini? Ya memang Tuhan izinkan. Proses pematangan. Proses pematangan. Jadi sejak kita ya ikut Tuhan, penderitaan ini makin berat. Apalagi kita makin bertahan. Ya terus? Baik untuk kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan. Bahkan seperti kadang-kala menjadi tontonan, dicerca, ya bahkan juga dijadikan cercaan dan penderitaan katanya terus. Maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Ya terus. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang Sudah tua. turut mengambil bagian. Kita juga sudah berusaha melayani, kita juga sudah berusaha mengalah. Ya sudah, kita juga sudah berusaha berbuat baik kepada orang-orang yang mau dihukum Tuhan, yang mau binasa ini. Terus? Dan ketika harta kamu dirampas, terima hal itu dengan sukacita. Ya. Sebab kamu tahu Ya. bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Kadang-kala harta kita pun dirampas. Ya, ada yang rela, ada yang belum rela. Ya, kalau yang rela ya sudahlah. Tang nalau singgung aku bi, mau singgungan asik, rohan. Ya, ikhlas. Tapi ada yang belum ikhlas. Ya, pada dasarnya aku belum ikhlas. Nah, ya. Di sini ada yang menerima hal itu dengan sukacita. Ya sudahlah. Ya, Tuhan sanggup menggantinya. Ya, lebih daripada itu. Ya, dengan sukacita. Ya, tapi ada yang belum rela, belum ikhlas. Ya, namanya pinjamlah. Ya, contoh saja. Ya. Nah, tapi ada yang sudah rela. Tergantung kepada orangnya, tergantung kepada kematangannya. Haleluya. Ya, terus. Lanjutkan dulu. Ayat 35. Ya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaan. Jangan lepaskan kepercayaan. Karena besar upah yang menanti. Besar upah yang menanti. Amin. Ya. Ayat 36. Kamu butuh ketekunan. Terus. Sebab kamu memerlukan Ketekunan, ya. supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, Terus. kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin. Ya. Kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Butuh ketekunan, kesetiaan. Ya. Sampai kepada akhirnya. Ayat 34 tadi ya. Saya minta dibacakan dulu sebentar dari terjemahan sederhana TSI. Ya. Ayat 34-nya saja. Ayat 34-nya saja. Kalau ada TSI ya. Dan waktu saudara-saudari kita seiman dipenjarakan, Ya. kalian turut merasakan penderitaan mereka. Terus. Seolah-olah kamu sendiri yang dipenjarakan. Seolah-olah kamu sendiri yang dipenjarakan. Terus. Bahkan ada di antara kalian yang dianiaya. Ya. Sampai barang-barang kalian pun dirampas. Barang-barang kalian pun dirampas. Terus. Dalam keadaan seperti itu juga Ya. kalian tetap bersukacita. Ya. Terus. Karena kalian tahu bahwa kalian mempunyai harta surgawi yang terjamin. Ya. Dan yang tahan untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Iya, jadi miskin secara jasmani karena mungkin juga dirampas
diperlakukan dengan kasar, dengan tidak adil, namun kamu memiliki harta yang terjamin. Amin. Maka kepada jemaat di Smyrna Tuhan berkata, engkau miskin, padahal sebenarnya kamu kaya. Ya, kaya secara rohani, kamu kaya. Sekalipun kamu miskin karena hartamu dirampas, hartamu tidak dikembalikan, walaupun kamu sudah turut merasakan ketika dia merasakan kekurangan, kamu membantunya, kamu menolongnya, kamu rasakan penderitaannya. Tetapi ketika kamu sudah turut merasakannya, hartamu justru dirampas, tidak dikembalikan, dan engkau terima itu dengan sukacita karena hartamu di sorga. Haleluya. Haleluya. Engkau kaya secara rohani. Ini yang kedua yang dimiliki jemaat sendiri. Baru yang ketiga, apa penderitaannya? Fitnah, hujat. Ya, dituduh oleh orang-orang yang menyebutkan dirinya sebagai orang Yahudi. Yahudi artinya umat Allah. Umat Allah. Ya, namun ingat, yang dikatakan umat Allah bukan yang lahiriah. Ya, bukan yang lahiriah. Karena kita orang Kristen, kita masuk gereja, ya sudah. Nah, predikat kita sebagai orang percaya bukan itu yang disebut umat Allah. Kalau Roma 2 ayat 28 sampai 29 yang disebutkan Yahudi sejati bukan karena memiliki tanda sunat atau lahir secara Yahudi, tetapi yang disebutkan Yahudi adalah secara rohani. Amin. Yang disebutkan umat Allah ialah secara rohani. Jadi walaupun mereka menyebutkan sebagai umat Allah, tetapi menganiaya, memperlakukan kita dengan kasar, yang merampas hak kita, memfitnah, menuduh, itu bukan umat Allah yang benar. Ya, umat Allah itu bukan yang lahiriahnya, tapi rohani. Yang menganiaya itu yang daging. Ya. Galatia pasal yang keempat ayat 29 mencatat, ya, memang dari sejak dahulu sampai sekarang yang daging itu selalu menganiaya ya rohani. Kristen daging, jemaat kedagingan selalu menganiaya jemaat yang rohani. Walaupun mengaku dirinya sebagai umat, sebagai jemaat, ya, bagaikan orang Yahudi. Ya. Coba ayat 29 saja saya kutip. Galatia 4 ayat 29. Ya. Tetapi seperti dahulu, Ya. dia yang diperanatkan Menurut daging terus. menganiaya yang diperanatkan menurut roh. Menganiaya yang diperanatkan menurut roh. Terus. Demikian juga sekarang. Ya, demikian juga sekarang ini. Ya. Jadi jemaat-jemaat yang kedagingan, orang-orang Kristen yang kedagingan selalu menganiaya orang-orang Kristen yang hidup secara rohani. Ya, akan tetapi Kristus Yesus menjadi teladan bagi kita. Dia yang telah mati, namun dia juga bangkit bagi kita menjadi teladan, dan dia juga berkuasa untuk membangkitkan kita yang mungkin mati, menderita oleh karena kesusahan-kesusahan, perlakuan. Ya sudah, Tuhan sanggup untuk memulihkan kita kembali. Terima semuanya itu sebagai proses pematangan kita, supaya kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan sampai sempurna. Puji Tuhan, saya batasi sampai di sini firman-Nya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengerti.